Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Matematika Ekonomi dengan topik deret. Pertama, kita akan membahas mengenai deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Misalnya, kita memiliki deret 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, di sini terdapat penjumlahan sebesar 3, pertambahannya sebesar 3. Masing-masing dari 2 ke 5 bertambah 3, dari 5 ke 8, dan seterusnya, bertambah dengan 3. Nah, angka 2, 5, 8, 11, 14, 17 itu disebut suku, disebut suku. Sedangkan pertambahan 3 tadi disebut pembeda, pembeda. Nah, pada deret ini maka kita bisa menghitung suku ke n dari deret hitung tersebut. Di sini ada rumus Sn sama dengan A plus dalam kurung n-1 dikalikan dengan B. Saya ulangi, rumus untuk mencari suku ke n dari deret hitung adalah Sn sama dengan A plus dalam kurung n-1 dikalikan dengan B. Di mana Sn itu adalah suku ke n yang ingin kita cari, sedangkan A adalah suku pertama atau S1 dari deret tersebut. Sedangkan B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku untuk yang ke N. Nah, marilah kita coba mengambil contoh, menerapkan rumus ini pada deret contoh yang di depan tadi, yakni 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Nah, tentukan nilai suku ke 10 dari deret hitung di atas. Bagaimana jawabannya? Maka Sn atau S10 sama dengan suku pertama adalah 2 atau A tadi plus 10 dikurangi 1 dalam kurung dikalikan dengan B atau B adalah 3 sehingga diperoleh di sini adalah 29 Jadi suku ke-10 ditemukan 29. Nah, tentu rumus seperti ini akan sangat berguna para saudara pemirsa. Karena kita tidak mungkin untuk membuat deret yang sepanjang-panjangnya. Misalnya kita ingin menghitung suku ke 1000. Kita tidak perlu membuat deret sampai 1000 suku sehingga baru diketahui disitulah nilainya. Dengan menggunakan rumus Sn maka kita bisa langsung menemukan suku ke 1000 misalnya yang kita maksud. Nah, ini ada sebuah latihan, tentukanlah nilai suku ke-51 dari deret hitung. Yang pertama 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Ada yang kedua deret 2, 6, 10, 14, 18, 22, dan seterusnya. Lalu nomor 3 adalah deret 1, 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya.
dan seterusnya ada soal nomor 4 dan nomor 5 ya. Silakan dilihat pada tampilan layar kita dan dikerjakan ya dengan rumus tadi. Baiklah, kemudian bagaimana kita menghitung jumlah n suku pada deret hitung tersebut, ya. Nah, ini kita berikan ya, ada rumusnya yaitu Jn ya. Adalah sama dengan n per 2 ya dikalikan dengan ya dalam kurung a plus Sn ya. Jadi bagaimana? Jn sama dengan n per 2 dikalikan dengan A plus Sn ya dalam kurung A plus Sn. Ya karena tadi Sn kita sudah tahu rumusnya, ya dapat juga kita menghitung dengan rumus yang lain Jn sama dengan n kali A plus n per 2 dalam kurung n-1 kali dikalikan dengan B ya. Ya itu. Silakan dapat dipilih rumus mana yang mau dipakai ya. Nah, ini kita berikan contoh ya di layar. Kita lihat, kita kembali ke deret hitung yang contoh pertama tadi. 2, 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya ya. Tentukan jumlahnya sampai suku ke n ya. Nah, kita menggunakan rumus yang versi pertama, Jn sama dengan n per 2 dikalikan dengan dalam kurung A plus Sn ya. Maka diperoleh di sini 10 per 2 ya, karena n-nya itu yang diminta 10 ya, 10 per 2 dikalikan dengan A plus Sn, di mana A adalah sama dengan 2 plus Sn sama dengan 29 ya. Maka diperoleh adalah 5 kali 31 ya, sama dengan 155 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ada deret yang lain, ya, deret hitung yang lain. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Tentukan jumlahnya sampai dengan suku ke-10. Ya, maka diperoleh ya dengan rumus yang kedua, ya, versi kedua 10 kali 1 ya, n kali A karena nilai A adalah 1 ditambah dengan n per 2 atau 10 per 2 ya. Lalu dikalikan dengan n-1, 10 min 1 dikalikan dengan B. Pembedanya adalah 2 ya. Ya, maka diperoleh di sini hasilnya 100 ya. 100. Ya. Silakan para pemirsa menguji kembali menerapkan rumus tadi ya, apakah betul hasilnya 100 ya. Baik ya, kita lanjutkan dengan berikutnya. Nah, ini kita diminta untuk menentukan jumlah sampai dengan suku ke-20 ya. Kalau tadi dalam latihan pertama sampai ke 10, sekarang ke-20 ya, untuk deret-deret yang tampak di layar kita ya. Silakan para pemirsa menggunakan contoh deret ini untuk latihan di rumah kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas deret ukur ya. Yang dimaksud dengan deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya itu berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu ya. Misalnya ada deret 2, 6, 18, 54, 162 dan 486 ya. Maka di sini akan kita lihat ada pengali ya, bilangan pengalinya, pengganda adalah 3 ya. Jadi deret ukur ini ditentukan oleh pengganda yang besarnya adalah 3
Ya. Jadi 2 dikalikan 3 menjadi 6, 6 dikalikan 3 menjadi 18, 18 dikalikan 3 menjadi 54, 54 dikalikan 3 162, ya 162 dikalikan 3 486 ya. Jadi kita lihat di sini deret hitung itu dengan cepat meningkat ya karena berdasarkan perkalian. Kalau tadi deret hitung berdasarkan pertambahan, sedangkan deret ukur berdasarkan perkalian ya. Ini adalah untuk membandingkan ya dalam teori Malthus ya. Pertambahan jumlah produksi makanan itu mengikuti deret hitung ya dalam ilmu ekonomi, sedangkan pertambahan jumlah penduduk itu mengikuti deret ukur ya dengan laju pertumbuhan penduduknya ya. Walaupun misalnya 0,3%, namun itu akan membuat pertambahannya sangat cepat ya dari tahun ke tahun misalnya. Ya. Nah, bagaimana menghitung suku ke N dari sebuah deret ukur? Ya. Nah, rumusnya seperti tampak di layar adalah Sn sama dengan A kali P yang dipangkatkan N-1. Ya. Oke, ya baik. Bagaimana? Sn sama dengan A kali P yang dipangkatkan N-1. Ya. Nah, tentu Sn adalah suku ke N yang akan kita hitung. Kemudian A seperti tadi adalah suku pertama ya atau S1 ya. Kemudian P itu pengganda ya. P adalah apa? Pengganda. Sedangkan N adalah indeks suku ya. Nah, kita terapkan ya pada contohnya rumus ini. Ada deret tadi 2, 6, 18, 54, 162, 486 dan seterusnya. Nah, kita diminta menghitung suku ke-10. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Ya, para pemirsa, maka kita gunakan rumus tadi Sn sama dengan suku pertama adalah 2 dikalikan penggandanya adalah 3 ya yang dipangkatkan 10 min 1 ya. 10 min 1 artinya 9 sehingga sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat 9 ya. Hasilnya berapa? 39.366 ya. Coba ya pemirsa di sini kita melihat ada suatu deret ukur yang dalam 10 langkah ya. Suku ke-10 itu dari nilai 2 ya dengan pengganda 3 ya pada suku ke-10 sudah menjadi 39.366 ya. Suatu pertumbuhan yang sangat cepat ya. Maka kita harus berhati-hati apabila menghadapi fenomena deret ukur ya, apalagi kalau ini terkait dengan suatu beban ya atau kewajiban misalnya seperti pertambahan penduduk ya. Nah, ini bisa sangat harus diwaspadai ya. Nah, ini ada latihan untuk kita ya. Tentukan nilai ke-10 dari deret ukur berikut ini ya, tampak di layar kita. Ya. Pertama 1 2 4 8 16 ya. Berarti pembedanya berapa di sini? 2 ya, P-nya adalah 2 ya. Kemudian bagaimana dengan deret ukur yang kedua? 2 2 2 2. Nah, bagaimana nih? Ya. Di sini berarti pembedanya adalah 1 ya. Berarti tidak ada pertumbuhan ya. Lalu ada deret ukur lagi 2 8 32 128 dan seterusnya. Ya. Silakan dihitung nanti Sn atau S yang ke-10 ya, N sama dengan 10 dan seterusnya. Ya. Silakan para pemirsa mencoba deret ukur ini di rumah masing-masing. Nah,
kemudian kita juga akan menghitung jumlah N suku. Ya. Seperti tadi, kita diminta berapakah jumlah penduduk di Indonesia 10 tahun yang akan datang. Ya, N suku, ya. Jumlah di situ berapa. Jadi tentu rumus ini sangat penting untuk kita semua yang sedang mempelajari ilmu ekonomi, ya. Jadi rumusnya adalah JN untuk deret ukur sama dengan A ya dikalikan dalam kurung 1 min P pangkat N. Ya. Dibagi dengan 1 min P. Ya. Ini adalah rumusnya. Ya. Atau JN sama dengan A kali dalam kurung P pangkat N min 1 dibagi P min 1. Ya. Ini adalah rumus alternatifnya. Nah, mari kita terapkan ya pada contoh yang berikut ini. Jadi ada suatu deret ukur ya 2, 6, 18, 54, 162, 486 dan seterusnya ya. Kita diminta menghitung suku ke-10 ya, jumlah sampai suku ke-10 ya. Maka di sini kita peroleh JN sama dengan 2 pangkat 3 2 dikalikan 3 pangkat 10 min 1 ya, dibagi dengan 3 min 1 ya. Ini kita menggunakan versi rumus yang kedua ya. Ya, jadi JN sama dengan 2 karena suku awal adalah 2, suku pertama ya, dikalikan dengan dalam kurung P pangkat N atau pembedanya 3 ya, jadi 3 pangkat 10 ya min 1 ya, min 1 dibagi dengan P min 1 ya. Di sini 2 dikalikan 3 pangkat 10 ya min 1 ya dibagi dengan 2 ya sama dengan 59.048 ya, 59.048. Ya, tentu untuk menghitung 3 pangkat 10 ya kita memerlukan bantuan kalkulator ya, tidak perlu kita sendiri ya menghitung sendiri karena dalam ini bilangannya sudah cukup besar. Jadi silakan para pemirsa dalam latihan ini juga menyiapkan kalkulator ya untuk membantu perhitungan angka-angka yang besar ya. Ya, ini kita berikan latihan untuk para pemirsa sekalian. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret ukur berikut ya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya ya. 2, 2, 2, 2, 2 dan seterusnya ya. 2, 8, 3, 2, 1, 2, 8 ya dan seterusnya. Ya, silakan para pemirsa berlatih untuk menghitung deret ukur ya. Nah, selanjutnya kita menerapkan lebih lanjut di dalam ilmu ekonomi ya, menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Misalnya di sini di layar kita saya sampaikan sebuah soal ya. Ada sebuah perusahaan pembuat genteng ya, Sokajaya menghasilkan 3.000 genteng pada bulan pertama. Lalu dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, maka selanjutnya perusahaan itu mampu menambah produksinya menjadi 500 buah genteng setiap bulan ya. Ya. Jika perkembangan produksinya konstan ya, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima ya. Berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut. Nah, ya, jadi kita bisa menghitung ya. Di sini saya tampilkan rumusnya ya. Bertambah dengan 500 ya. Selanjutnya nanti di sini tampak ya dalam layar para pemirsa dengan rumus SN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikalikan dengan B ya. Maka diperoleh bahwa pada bulan kelima dihasilkan 5.000 genteng ya. Kemudian berapa jumlah total genteng yang dihasilkan sampai bulan kelima tersebut diperoleh JN ya.
itu adalah atau J5 menjadi 20.000 buah genteng, ya. Seperti itu. Lalu ini juga ada contoh lain, PT Cemerlang, ya. Hasil penjualannya itu 720 juta pada tahun ke-5 dan 980 juta pada tahun ke-7, ya. Apabila perkembangan penerimaannya mengikuti pola yang sama, ya, deret hitung berapa perkembangan penerimaannya, ya. Nah, jadi silakan para pemirsa menghitung dan menggunakan contoh yang ada di layar kita untuk berlatih, ya. Ya, dan seterusnya di sini tampak di layar kita, ya. Maka diperoleh di sini bahwa pada tahun pertama adalah omsetnya penjualannya 200 juta, ya. Kemudian terjadi peningkatan setiap tahun 130 juta, ya. Demikian. Baiklah para pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar, sukses selalu.